Baik anak-anak, Ibu mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Apakah anak-anak pada pagi hari ini senang? Senang. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama. Ibu meminta ketua kelas dan lupa untuk memimpin doa ya. Baik Bu, duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, coba bisa dilihat teman kanan kirinya apakah hadir semua? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini anak-anak sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Ibu mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu nasional. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu ya. Baik Bu. Baik anak-anak, boleh duduk kembali. Daripada pertemuan sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat kita belajar tentang apa ya? Tak luas Bu. Luas, betul. Sebelumnya kita sudah belajar tentang luas bangun data. Anak-anak apakah masih ingat apa sih itu luas? Luas adalah ukuran bangun data. Nah, untuk contoh dari bangun data ada apa saja ya? Persegi, persegi panas, lingkar, Masih banyak yang lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bersama
Sebelum itu, Ibu mempunyai video pembelajaran. Anak-anak bisa menyimak ya. Mereka atau pernah tidak kalian pergi keluar kota dan melihat berapa jauh kita ketahui dengan cara mengukurnya. Kali ini, Ibu sedang ke rumah Gol untuk ajarin tentang pengukuran. Ayo ikutan. Nah, Gol, coba diingat lagi apa yang sudah kita pelajari tentang pengukuran di kelas 3. Kita mulai pengukuran saja. Sesuatu sudah tidak dihitung saling. Jadi, teman-teman sudah ada yang sudah. Nah, sudah kita bilang sampai-sampai. Tepat sekali, Gol. Ada beberapa jenis sudut yang akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kayak seperti untuk teman-teman semua pilih. Benar banget contohnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai ukuran tepat 90 derajat dan dibentuk oleh dua garis lurus. Biasanya, sudut siku-siku sering kita temukan pada benda yang bentuknya mirip persegi dan persegi panjang. Kalau sudah lancip dan sudah terukur di bawah. Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 90 derajat atau lebih kecil dari sudut siku-siku. Oh, berarti sudut ukur adalah sudut yang mempunyai ukuran lebih besar dari 90 derajat kan? Iya, Bro. Kalau lebih besar dari sudut siku-siku, itu kita sebutnya sudut tumpul. Kalau gitu, gimana cara menentukan sudutnya yang di bawah? Oke, kita coba ya. Pertama, kita buat sudut siku-siku, lalu letakkan sudut siku-siku di atas sudut yang akan diukur. Kalau sudut yang akan diukur sama besar, maka sudut itu disebut sudut siku-siku. Jika sudut yang diukur tertutup seluruhnya, itu namanya sudut lancip. Berarti, jika sudut yang diukur lebih besar dari sudut siku-siku, maka sudut itu adalah sudut ukur. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin mengecek nih pengetahuan awal anak-anak tentang materi tersebut. Anak-anak bisa menyiapkan sobat kertas ya. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap. Kita mulai ya. Soal pertama, huruf X pada gambar ini menunjukkan bagian Titik sudut. Coba kita cek anak-anak apakah jawabannya betul? Betul. Soal nomor 2, jenis sudut yang terbentuk pada gambar meja ini adalah sudut siku-siku. Coba kita cek. Betul. Soal ketiga, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya Sama dengan 90 derajat. Betul anak-anak. Selanjutnya soal keempat, sudut yang besarnya 180 derajat disebut Sudut lurus. sudut lurus. Kita cek. Betul. Nah soal terakhir nih, Ali menggambar sebuah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut yang digambar Ali dinamakan sudut tumpul. Nah, coba cek. Betul semua anak-anak, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi, kita mau fokus dulu yuk. Sudah pada tahu? Sudah. Baik, kita tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
Bisa ditulis ya anak-anak. Jadi sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan gambar ini. Jadi sudut itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada titik sudut, kaki sudut, dan ini adalah sudutnya. Nah, untuk sudut ini terdiri dari beberapa jenis anak-anak. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya itu kurang dari 90 derajat. Ini untuk contoh sudut lancip anak-anak bisa diperhatikan ya. Selanjutnya yang kedua ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Coba anak-anak bisa seperti ini tangannya. Nah, ini membentuk sudut apa? Siku-siku. Nah, coba anak-anak bisa mengamati kelas ini. Kira-kira benda apa yang mempunyai sudut siku-siku? Papan tulis, jendela. Nah, untuk papan tulis mempunyai berapa sudut ya? 4. Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Untuk jenis sudut yang selanjutnya, ada yang mau baca? Saya Bu. Baik, Mbak Siva silakan. Sudut tubuh adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Kasih Mbak Siva. Jadi sudut tubuh itu sudut yang mempunyai besar lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Selanjutnya ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat dan membentuk garis lurus. Jadi bentuk sudutnya lurus seperti ini ya. Selanjutnya ada sudut refleks. Sudut refleks ini adalah sudut yang ukurannya lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Dan yang terakhir ada sudut satu putaran, yaitu sudut yang besarnya 360 derajat. Nah, anak-anak coba, apa nama sudut dari benda-benda di bawah ini? Yang pertama, sudut lancip. Yang kedua, sudut tubuh. Kalau yang terakhir, siku-siku. Coba kita cek jawabannya apakah betul. Betul semua ya anak-anak. Baik, di sini ibu memiliki media dan sudut. Adakah dua anak yang mau maju ke depan? Ya Bu. Baik, Mbak Siva dan Mbak Fadila silakan. Teman-teman yang lain bisa diperhatikan ya. Coba Mbak Fadila, jika ibu menaruh jam di angka 3, kira-kira sudut apa yang terbentuk ya? Siku-siku. Berapa derajat besarnya? 90 derajat. Apakah betul teman-teman? Betul. Betul. Baik, selanjutnya Mbak Ziva. Ibu ingin membuat sudut lancip. Kira-kira di angka berapa ya jawab-jawabnya? Di angka 1 Membentuk berapa derajat? 30 derajat. Apakah betul teman-teman yang lainnya? Betul.
jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan di anak-anak. Apakah sudah selesai? Sudah. Bisa dikumpulkan. Jadi anak-anak, ibu akan mengoreksi hasil pengerjaan anak-anak semua. Sambil menunggu anak-anak bisa istirahat dulu dan menyanyikan lagu daerah lirik-lirik ya. Baik Bu. Jadi anak-anak bisa menyanyikan sambil duduk saja. Baik anak-anak, setelah ibu mengoreksi jawaban anak-anak semua, alhamdulillah anak-anak sudah mencapai KKP semuanya. Kita kasih tangan dong untuk kita semua. Baik, oleh karena itu ibu akan membagikan soal pengayakan bisa dikerjakan di rumah ya. Besok bisa dikumpulkan. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri nih pembelajaran pada hari ini, kita simpulkan dulu yuk. Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Sudut. Sudut itu apa? Sudut adalah daerah yang diduduk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Kalau tadi sudut siku-siku yang 90 derajat, contohnya apa? Yang di sekitar sini. Papan Papan tulis. Kalau pintu itu sudut segitiga. Kalau selain sudut siku-siku, ada yang tahu apa lagi tadi? Langit, umur, refleks, kan juga ada tadi ya. Oke. Nah anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Apa yang membuat anak-anak senang pada pembelajaran kali ini? Bernyanyi lagu. Tadi media jam duduknya menarik gak? Menarik. Baik anak-anak, pada pertemuan selanjutnya anak-anak bisa belajar tentang materi membandingkan diri bangun daftar agar anak-anak pada pertemuan selanjutnya itu mudah dalam memahami materi yang ibu sampaikan ya. Baik, ibu berpesan sama anak-anak biar tetap selalu semangat belajar ya, jangan malas belajar biar jadi orang sukses. Baik anak-anak, sebelum ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, ibu meminta ketua kelas Zulfa bisa memimpin berdoa. Baik Bu, duduk siap, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, nanti setelah ini kalau pulang hati-hati di jalan ya, dan tetap terlalu fokus biar selamat sampai di rumah. Baik, mungkin cukup sekian